Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu berdoa semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, hari ini kita masuk kepada pertemuan kedua dengan materi dalil tentang kebenaran hari akhir. Indikator yang akan kita bahas hari ini, Ananda bisa mengetahui tentang dalil kebenaran tentang hari akhir. Kemudian setelah pembelajaran ini nanti Ananda bisa hafal dan bisa melafalkan dalil tentang kebenaran hari akhir. Baiklah Ananda, sebetulnya apa yang dikatakan dalil itu? Nah, kita sering dengar dalam keseharian kata-kata dalil ini hampir setiap hari kita dengar. Sebetulnya arti dari dalil itu sebenarnya adalah dasar atau alasan. Kenapa kita percaya hari akhir itu ada? Apa landasannya atau apa dasarnya membuat kita percaya atau yakin bahwa hari akhir itu pasti ada? Nah, kita mengetahui dalil kebenaran tentang hari akhir itu ada dua. Yang pertama dalil nakli, kemudian yang kedua adalah dalil akli. Nah, apa yang dimaksud dengan dalil nakli dan apa yang dikatakan dengan dalil akli? Dalil nakli itu merupakan dalil atau alasan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, ya, yang ada dalam nas Al-Quran, yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah, itu yang dikatakan dengan dalil nakli. Banyak sekali kita temui dalam Al-Quran tentang kebenaran hari akhir ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Di dalam ayat Al-Quran sudah sangat jelas dikemukakan oleh Allah bahwa suatu saat nanti hari akhir itu pasti ada. Nah, dalil atau alasan inilah yang dikatakan dengan dalil nakli. Kemudian yang kedua, dalil akli. Apa yang dikatakan dalil akli? Alasan atau dalil yang bersumber dari akal pikiran manusia. Rasio, logika. Ya, kenapa sih kita percaya ada hari akhir? Bisa kita logikakan. Kenapa hari akhir itu nyata adanya? Bisa dibuktikan dengan logika. Bisa dinyatakan atau dibuktikan dengan rasio atau akal pikiran manusia. Nah, jadi pembuktian tentang hari akhir itu benar adanya bisa secara rasio, bisa secara dalil nakli. Jadi tidak ada yang bisa membantahnya. Nah, dengan adanya bukti atau dalil nakli dan dalil akli, masih adakah lagi manusia yang tidak percaya dengan hari akhir ini? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ananda, setelah ini kita akan masuk mana dalil nakli yang menyatakan bahwa hari akhir itu ada, mana dalil akli yang mengungkapkan bahwa hari akhir itu akan datang. Nah, sekarang kita lihat mana dia yang termasuk dalil nakli tentang kebenaran hari akhir. Pada kesempatan ini kita akan bahas 3 saja dari dalil nakli tentang kebenaran hari akhir ini. Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Artinya, apabila mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari akhir, maka katakanlah kepada mereka, sesungguhnya pengetahuan tentang hari akhir itu adalah urusan Allah atau Rabbku. Dari ayat ini bisa kita lihat bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Tetapi itu bukan urusan kita. Karena siapa yang mengetahui, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari akhir itu datang. Dan masalah hari akhir ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mempertanyakannya secara detail, tapi kita wajib mengimani bahwa hari akhir itu suatu saat pasti akan datang. Kemudian yang kedua, terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, dalam ayat ini diperjelas lagi bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Dan semua makhluk yang sudah mati pada saat itu, pada saat setelah kehancuran, akan dibangkitkan semuanya dari dalam kubur. Kemudian yang ketiga, terdapat dalam surat Thaha ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, dalam ayat ini cukup jelas dikatakan oleh Allah, hari kiamat itu pasti akan datang. Tapi Allah merahasiakannya. Kenapa Allah merahasiakannya? Supaya manusia dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nah, Ananda sekalian, kalau seandainya hari ini kita tahu kapan kiamat itu akan datang, apa yang akan kita lakukan? Contoh, kita tahu kiamat itu akan datang bulan Desember 2020 misalnya. Nah, itu waktu yang sangat dekat. Apa yang dikerjakan oleh manusia pada saat ini kalau dia sudah tahu bahwa Desember 2020 kiamat akan datang? Tentu mereka akan sholat, berzikir, beramal soleh. Tidak peduli lagi dengan kehidupan dunia ini. Kalau ada uang disedekahkan, selalu berbuat baik. Kalau kita tahu. Nah, jadi kenapa Allah merahasiakan? Supaya manusia itu dibalas memang benar-benar sesuai dengan apa yang dia usahakan di dunia ini. Kalau seandainya dia soleh, ya dibalasi nanti dengan amal soleh. Kalau dia banyak berbuat dosa, pasti ada ganjaran tentang apa perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, dapat kita lihat bahwa apa hikmahnya Allah merahasiakan tentang kapan hari kiamat itu datang, supaya kita ini dibalasi sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Tidak mengada-ada. Kalau bahasa sekarang namanya tidak ada pencitraan. Benar-benar kita itu dibalasi sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Apa yang kebiasaan kita yang kita kerjakan. Itu yang dibalasi nanti. Maka oleh sebab itu Nanda sekalian, berdasarkan dalil nakli ini, tidak ada lagi di antara kita ini yang tidak percaya bahwa hari akhir itu ada. Nah, bagaimana nanti aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, bukti orang beriman atau mempercayai kepada hari akhir ini, nanti akan kita pelajari setelah materi selanjutnya. Dalil akli yaitu dalil yang bersumber kepada akal pikiran manusia atau pendapat para ahli. Menurut pakar ilmu pengetahuan, bola api yang sangat besar dan panas itu adalah matahari yang menyinari bumi. Itu merupakan ciptaan Allah yang sangat luar biasa yang bisa memberikan kehidupan bagi umat manusia. Nah, bola api yang sangat besar ini setiap hari berkurang beratnya sebanyak 4 juta ton. Sehingga lama-kelamaan bola api ini makin hari makin berkurang dan cahayanya makin hari makin habis. Nah, pada saat matahari ini habis beratnya atau habis masa jenisnya, maka dia akan mati sehingga bumi ini tidak ada lagi yang menyinari. Nah, pada saat bumi tidak ada lagi yang menyinari, maka pada hari itulah terjadinya hari kiamat. Kemudian yang kedua, yaitu teori Zekrativa ex nihilo atau dikenal dengan al-ijad min wal adam. Apa katanya? Segala sesuatu alam jagat raya ini berasal dari tiada.
dan kembali akan menjadi tiada. Ya, ulangi, segala sesuatu itu berasal dari tiada dan akan kembali menjadi tiada. Kita lihat dalam keseharian, ada bunga cantik, bunga merah, mawar putih dan segala macam, ya. Itu bukan berarti dia langsung ada, tapi tumbuh dari kecil, ditanam, berbunga, bunganya rontok lagi, habis ke bumi, lama-lama daunnya mati dan habis. Kemudian kita lihat lagi, wajah kita hari ini, kita buka album masa lalu, apakah sama wajah kita hari ini dengan wajah kita waktu TK? Coba Anda perhatikan. Tentu tidak, bukan? Nah, begitu juga 5 tahun atau 10 tahun lagi ke depan, wajah kita yang cantik hari ini, wajah Ananda yang ganteng hari ini, 10 tahun lagi ke depan tidak akan lagi seperti ini. Nah, ibu aja yang seperti ini sekarang 10 tahun lagi ke depan akan keriput, akan mengerut. Nah, begitulah siklus kehidupan. Jadi logikanya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah suatu saat akan habis. Begitu juga dengan alam jagat raya ini. Dia adalah ciptaan Allah, dia berasal dari tiada dan akan kembali menjadi tiada. Baik Ananda, mungkin itu materi kita pada hari ini. Ibu berharap Ananda semua bisa menguasai dalil nakli, dalil akli tentang iman kepada hari akhir. Nah, Ibu akan beri tugas Ananda di rumah. Ananda silakan hafalkan dalil nakli tentang hari akhir. Ibu akan tagih 2 minggu ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.